Welcome to The Garuda Cup TV. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu untuk tahu berita soal Liverpool dan juga timnas Indonesia. Dan di video kali ini, gue mau membahas mengenai berita transfer dari Liverpool FC yang benar-benar ngebuat dunia persepak bolaan nih semakin ramai banget karena Liverpool benar-benar bikin fansnya sendiri, bahkan fans tim lain itu bingung karena kok bisa Liverpool kayak gini. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, memang keluar masuknya pemain tuh adalah hal yang lumrah gitu ya di sebuah klub. Namun, kita bahas dulu dari segi pemain Liverpool yang keluar. Pemain yang keluar nih juga bukan yang kaleng-kaleng gitu. Sama-sama kita tahu Trent Alexander-Arnold udah 20 tahunan ada di Liverpool sejak akademi. Dan dia akhirnya hengkang ke Real Madrid. Lalu juga ada Comin Kelleher yang spesialis banget ketika cup dan jadi backup yang sangat baik bagi Alisson Becker, dan dia juga harus hengkang ke Brentford untuk mencari tempat nomor satu di sana. Lalu juga ya masih banyak rumor yang akan bilang kalau Kwanzaa lah, Harvey Elliott, bahkan juga Darwin Nunes, lalu mungkin Luis Diaz, Jota, Kostas Tsimikas, ataupun Andrew Robertson. Masih banyak yang bisa keluar. Dan kita bahas lagi pemain yang masuk. Dimana ini benar-benar menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola sekarang. Karena Liverpool baru aja setelah kemarin kehilangan Arnold langsung mendapatkan penggantinya yang gue bilang sih sepadan ya. Bahkan gue sih pede kalau Jeremy Frimpong ini akan menjadi pemain yang bisa berkembang dan sangat potensial dimiliki oleh Liverpool. Karena selain dia bisa jadi right back, Frimpong ini nantinya juga kalau dibutuhkan bisa aja mengisi pos dari Mohamed Salah. Ketika ya mungkin Bradley ada di posisi right back dan si Jeremy Frimpong ini yang naik untuk menggantikan Salah mungkin di babak kedua kalau ada kebuntuan atau apa dari segi penyerangan. Lalu juga di sektor kiri. Ya memang sih, ini mungkin belum di-announce dari official Liverpool. Tapi kabarnya 80% lebih Milos Kerkez akan bergabung ke Liverpool untuk musim depan. Walaupun kita tahu juga masih ada dua nama pemain di sana di slot back kiri, yaitu ada Kostas Tsimikas dan juga Andy Robertson. Yang sejujurnya, gue pribadi awalnya mikir Kostas lah yang akan pergi. Tapi baru-baru ini justru Kostas bilang kalau dia bahkan rela jadi cadangan gak apa-apa. Asal dia gak meninggalkan Liverpool, gak main di klub lain, gak main di liga lain. Ya gue juga jadi Kostas sih ya, iyalah ya. Mendingan jadi backup juga gak apa-apa. Yang penting bisa dapat trofi, bisa juga main di UCL dan lain-lain bersama Liverpool. Namun yang mungkin sedihnya Andrew Robertson yang ternyata ini legend kita ya, udah 8 tahunan ada di klub dan sangat cinta Liverpool. Namun justru kabarnya meskipun masih memiliki 1 tahun kontrak lagi di Liverpool, Atletico Madrid rela untuk menebus Andrew Robertson. Dan Robertson pun sebenarnya kayaknya lagi mempertimbangkan ini nih. Karena ya kita tahu kalau Milos Kerkez datang kemungkinan Kerkez lah yang akan menjadi pilihan pertama dan Andrew Robertson mungkin aja Kostas akan jadi second option. Jadi ya kalau dia masih memikirkan karirnya, apalagi dia kapten di timnasnya, ini sih harusnya menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi Andrew Robertson ya untuk stay di Liverpool. Dan di posisi tengah, ini yang lagi-lagi banyak orang nih gak percaya nih. Karena Liverpool berhasil mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan bandrol yang tidak murah juga. Karena ini sekali lagi bukan seperti Liverpool yang kita kenal, biasa mengontrak pemain dengan 35 juta, 30 juta. Ya mungkin paling mahal Darwin Nunes 75 juta. Dan Florian Wirtz didatangkan dengan bandrol 100 juta plus add-ons 16 juta. Wow, jelas menjadi perbincangan. Banyak yang bilangin bakalan flop nggak, worth it nggak. Ya nggak tahu ya. Ya selama ini Wirtz yang kalian tahu seperti apa? Sangat baik main di Leverkusen, bahkan kemarin juga kontribusi golnya sama asisnya banyak. Dan ya meskipun ada riwayat cedera, tapi setelah cedera itu justru karirnya bisa dibilang
performanya makin bagus. Ya semoga aja Liverpool memang yang udah ngincer Wirtz ini udah dari tahun 2021-an, sekarang baru dapat. Ya semoga aja emang ini jalannya dia bagus di Liverpool. Dan kalian bisa lihat lini tengahnya Liverpool sedalam apa semenjak atau setelah kehadirannya Florian Wirtz. Dan di posisi depan yang gak kalah mencengangkan, ternyata tadi gue bilang di awal bisa aja Darwin Núñez atau Luis Diaz cabut, dan Liverpool masih ngebet untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Meskipun ini sekali lagi ya, ini tuh kalau Isaknya dijual oleh Newcastle. Karena kita tahu nih, Newcastle juga musim depan main di UCL dan ownernya juga kaya, nggak butuh-butuh duit banget gitu. Ya Liverpool tapi juga berani bilang kalau Isak bukan masalah duit. Kalau Newcastle mau ngelepas Isak, Liverpool siap jadi yang nomor 1 buat ngejar Isak. Gila gak? Udah dapat Wirtz, udah beli Frimpong, Kerkes, Mabardashvili juga datang. Ya walaupun musim lalu belinya, tapi Liverpool bener-bener masih mau ngeluarin uang lagi. Dan nominalnya Isak nih nggak main-main loh. 100 sampai 150 juta bandrolnya yang diminta oleh Newcastle. Bisa aja lebih. Nggak pernah tahu juga. Dan gila, ya kalau mungkin jual Nunes 70-an, Liverpool masih nombok, dan Liverpool mau ngeluarin uang untuk itu. Dan apapun dan siapapun yang nantinya datang, kita benar-benar harus angkat topi buat manajemen Liverpool dan juga dermawannya Opa Henry buat mau ngeluarin uang dan mempersiapkan tim Liverpool untuk musim depan dengan sangat baik. Dan ternyata nggak cuma sampai situ. Liverpool juga dikabarkan ingin mendatangkan center back baru. Dan kalian tahu siapa yang diincar? Mark Guehi dari Crystal Palace. Pemain nasional Inggris dan juga nantinya mungkin akan diplot sebagai home ground player untuk syarat dari Premier League. Dan juga Guehi ini pemain, kalau nggak salah ya, 3 terbaik di musim lalu. Dan setelah Van Hecke dari Brighton, lalu Van Dijk dari Liverpool, dan yang ketiga ini Mark Guehi. Bayangin aja. Ya mungkin sih, nggak tahu ya. Semoga kalau Konate mau memperpanjang kontrak, ini kebayang lah defensif squad depth dari Liverpool ini seperti apa gitu. Setelah mungkin datangnya Mark Guehi. Karena ya bener-bener ya, sekali lagi gue nggak expect sama sekali. Gue sebagai fans bener-bener gak nyangka kalau Liverpool bisa belanja sebanyak ini, sejor-joran ini gitu. Jadi sekali lagi kita harus optimis dan terima kasih kepada manajemen Liverpool. Jadi gimana nih tanggapan kalian, Kops, buat Liverpool yang benar-benar jor-joran mempersiapkan tim untuk musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Dan buat kalian Kops, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka Liverpool dan juga tentunya timnas Indonesia. You'll never walk alone. See you on the next video.